warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajr Ramdhani. Saya dari mahasiswa Universitas Majalengka. Saya di sini akan mewawancara produk UMKM di Blok H Desa Genteng yang bernama produk keripik tempe Nova. Saya di sini dengan pemiliknya langsung yang bernama siapa? Pak Ajis. Dengan Bapak Ajis. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menentukan harga jual keripik tempe di sini? Ya, kalau untuk menentukan harga jual tergantung dari segi beratnya. Ada yang 200 gram itu dijual dengan harga 15.000. Ada yang 500 gram, setengah kilo itu sama dengan 500 gram ya. Itu dijual di harga 35.000. Kalau per kilonya 70.000. Itu untuk harga konsumen yang datang langsung ke rumah. Tapi untuk harga reseller beda lagi gitu, bisa lebih murah lagi karena untuk reseller itu pembeliannya lumayan rutin. Terus gimana lagi, ada yang perlu dipertanyakan lagi? Kalau jika harga produk keripik tempe dinaikkan, apakah berpengaruh pada penjualan? Ya tentu saja jelas berpengaruh karena memang walaupun naik sedikit tentu berpengaruh. Tapi kalau misal tidak ditaikkan ya seiring bertambahnya bahan baku, seiring kenaikannya bahan baku tentu saja bisa aja dinaikkan. Tapi untuk saat ini belum dinaikkan, masih harga tetap di angka 70.000 per kilo. Kalau seperti lagi musim gaji ataupun lebaran, itu penjualan naik apa enggak? Alhamdulillah kalau pasca atau menjelang hari raya Idul Fitri utamanya, alhamdulillah untuk pemasaran atau penjualan naik drastis, bisa mencapai hampir 80% dari kesehariannya. Kalau misal per hari produksi 10 kilo itu, kalau untuk bulan Ramadan bisa nyampe 15-20 kilo. Untuk produksinya lagi tiap hari. Kalau hari-hari biasa itu cuman seminggu 3 kali mungkin. Kalau untuk produk lain misalkan berpengaruh tidak terhadap pembelian ataupun penjualan? Gimana? Di produk lain, kompetitor? Oh ya, jelas berpengaruh karena kebanyakan kan kita ada di lingkungan kita ya, penjualannya itu dia udah kelas pabrik gitu, kelas pabrik, jadi kapasitas produksinya banyak, harga jualnya juga bisa agak murah. Tapi untuk kualitas produk saya insya Allah terjamin, karena bahan-bahannya juga serba premium ya. Kalau untuk varian rasa ada apa aja? Kalau varian rasa itu ada banyak ya. Yang pertama ada original, yang kedua ada extra pedas, yang ketiga ada balado, yang keempat ada chili oil atau pedas daun jeruk. Ada juga rasa keju, cuman keju jarang bikin, soalnya peminatnya agak kurang. Cuman yang paling besar di pasaran itu yang rasa original dan chili oil atau pedas daun jeruk. Kalau untuk harga kedepannya nanti akan dinaikkan atau tidak? Tergantung harga pembelian bahan baku. Kalau bahan baku melonjak dari belanjaan, ya tentu saja harga jual keripik bisa naik. Kalau di sini melakukan promosi lewat media sosial atau tidak? Ya lewat, kalau lihat media sosial itu diantaranya WA, Facebook, terus IG enggak, TikTok. Ya. Kalau soal keunggulan tadi yang di sini kan kalau selain kualitas rasa apa lagi? Kalau keunggulan dari produk yang di sini? Apa ya, dari bahan bakunya atau yang premium? Ya tentu saja produk kami yang diunggulkan itu yang pertama kan dari bahan baku dulu ya. Kacangnya yang udah bersih ya, nggak ada
full moon. Terus kedua, eh, minyaknya pakai minyak refill atau minyak emas. Ya. Kalau stok itu gimana Pak? Kalau untuk menyimpan stok? Kalau stok ada sih, cuman sedikit itu, nggak menyimpan banyak. Tapi kebutuhan konsumen selalu terpenuhi saja gitu. Insya Allah terpenuhi. Soalnya kalau udah mau habis itu larang atau kritik bikin lagi gitu. Walaupun nggak. Baik, presentasi tugas penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk pada UMKM Keripik Tempe Nova. Latar belakang UMKM Keripik Tempe Noval ini merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam produksi dan penjualan keripik. Keripik tempe Noval ini dibuat dengan bahan-bahan pilihan dan berkualitas dan memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dari pesaingnya. Dalam teori ekonomi mikro, permintaan suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga barang, pendapatan konsumen, selera, jumlah konsumen, promosi, dan kualitas produk. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk pada UMKM keripik tempe dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan produk. Rumusan masalah observasi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor permintaan terhadap permintaan produk. Selanjutnya yaitu maksud, tujuan, dan lokasi penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor permintaan terhadap permintaan produk. Lokasi UMKM ini beralamat di Blok Hantap, Desa Genteng, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pemilik UMKM ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Konsep permintaan yang pertama yaitu permintaan adalah banyaknya kesatuan barang yang akan dibeli oleh pembeli pada bermacam-macam tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Dan yang kedua yaitu fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga yaitu hukum permintaan berbunyi sebagai berikut. Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dan yang keempat yaitu kurva permintaan adalah suatu grafik yang menjelaskan hubungan antara jumlah yang diminta dan dapat dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu harga produk, pendapatan konsumen, harga produk lain, selera konsumen, ekspektasi harga produk, ekspektasi ketersediaan produk, banyaknya konsumen potensial, iklan, atribut produk, ekspektasi pendapatan. Penelitian gambaran umum keripik tempe tahun Noval ini merupakan salah satu usaha di bidang makanan yang berlokasi di Blok Hantap, Desa Genteng, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Usaha ini berdiri sejak tahun 2018 yang didirikan oleh Bapak Ajis dan Ibu Nur. Ide membangun usaha ini adalah dikarenakan melihat adanya peluang usaha karena belum ada yang lakukan produksi keripik tempe di desanya. Usaha yang didirikan oleh Bapak Ajis dan Ibu Nur ini dapat berkembang dengan sangat baik. Analisis hasil yang pertama itu harga. Harga dalam praktiknya ketika terjadi kenaikan harga, maka permintaan terhadap keripik akan menurun. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap permintaan produk keripik tempe. Yang kedua itu pendapatan konsumen. Pada usaha UMKM ini, pendapatan konsumen cukup berpengaruh terhadap permintaan. Berdasarkan wawancara, pihak pemilik mengatakan ketika pendapatan masyarakat berkurang akan terhadap penjualan sedikit menurun dan sebaliknya. Analisis hasil harga produk lain. Dalam harga produk lain yang berkaitan seperti produk keripik dari pesaing ataupun produk substitusi memiliki pengaruh terhadap permintaan di usaha keripik tempe ini. Namun keripik tempe ini mengatasi hal ini dengan menjaga kualitas produknya agar tetap unggul. Selera konsumen, permintaan meningkat ketika produk sesuai dengan selera konsumen seperti varian rasa yang bervariatif yang menunjukkan bahwa preferensi rasa sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan selanjutnya yaitu ekspektasi harga. Ekspektasi harga, kenaikan harga dilakukan dengan pertimbangan matang dan transparansi kepada pedagang dan pembeli sehingga ekspektasi konsumen dapat dikelola dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu keripik tempe Noval menyadari hal ini dan berusaha menjaga harga tetap terjangkau serta kualitas tetap baik agar kepercayaan konsumen tidak hilang meskipun kondisi ekonomi sedang fluktuatif.
konsumen potensial. Meskipun strategi pemasaran belum maksimal, keberadaan konsumen potensial di sekitar lokasi usaha membantu menjaga stabilitas permintaan. Banyaknya konsumen potensial sangat berpengaruh terhadap permintaan, yaitu iklan, promosi yang dilakukan melalui WhatsApp, Facebook. Meskipun begitu, jika kedepannya mulai aktif beriklan melalui media sosial ataupun platform digital lainnya, akan lebih besar berpengaruh positif terhadap peningkatan permintaan. Dan yang selanjutnya yaitu ekspektasi ketersediaan. Untuk menjaga kestabilan ketersediaan, produk menjadi penting bagi keripik tempe naval agar permintaan tetap terjaga dan konsumen tidak kehilangan kepercayaan terhadap kontinuitas usaha mereka. Dan yang selanjutnya yaitu atribut produk. Atribut produk keripik tempe naval seperti rasa, kualitas, dan variasi rasa memiliki hubungan langsung dengan permintaan. Pemilik keripik tempe naval menyadari bahwa menjaga kualitas keripik adalah kunci utama agar konsumen tetap loyal. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa permintaan produk pada UMKM keripik tempe naval dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu harga produk, harga produk lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, ekspektasi harga di masa depan, ekspektasi pendapatan dan ketersediaan produk, jumlah konsumen potensial, serta efektivitas iklan dan atribut produk. Harga produk terbukti menjadi faktor yang paling dominan di mana kenaikan harga cenderung menurunkan permintaan. Berikut sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.